Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya. Sebelum saudara menyaksikan video-video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman saudara. Nah, kali ini saudara, ada pertanyaan dari seorang anak muda berkaitan menghormati orang tua. Pertanyaannya seperti ini, bapak saya suka berhutang untuk membantu orang lain dan hutangnya dibebankan kepada anak. Apakah saya sebagai anak yang hormat orang tua wajib memberi uang setiap kali bapak minta yang tujuannya untuk orang lain? Memang benar seorang anak harus menghormati orang tua. Siapapun orang tuanya, baik atau buruk cara hidupnya, menghormati orang tua tidak ada limit, tidak ada batas. Kecuali dalam hal taat orang tua. Taat orang tua ada limit atau batas. Karena ada orang tua tertentu yang mengajarkan hal yang salah. Nah, ini kita tidak boleh taat. Kalau hal yang benar yang diajarkan, kita perlu taat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa salah satu kunci umur panjang dan kebahagiaan ialah menghormati orang tua. Misalnya firman Tuhan berkata, Keluaran 20 ayat yang ke-12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-3 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi salah satu kunci umur panjang dan kebahagiaan ialah menghormati orang tua. Saudara mau umur pendek, tidak usah hormat orang tua. Kira-kira begitu. Berkaitan dengan pertanyaan dari seorang anak muda ini, orang tua suka berhutang untuk bantu orang lain, tapi hutangnya dibebankan kepada anak atau dibebankan kepada keluarga. Solusinya adalah bicara baik-baik dengan orang tuamu dari hati ke hati, karena membantu orang lain itu juga tidak salah. Firman Tuhan berkata, Efesus 4 ayat yang kedua misalnya, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Garis bawahi kalimat ini, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Misalnya lagi, Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi membantu orang lain itu perintah Tuhan. Hanya saja dalam hal membantu orang lain, apalagi sampai meminjam uang, lalu berikan kepada orang lain, lalu hutang tersebut dibebankan kepada anak atau dibebankan kepada keluarga, kan kasihan saudara. Ini perlu dibicarakan baik-baik. Takutnya orang lain kita perhatikan, sedangkan istri dan anak-anak tidak kita perhatikan. Orang lain kita perhatikan, justru istri dan anak kepayahan dalam hal mengembalikan hutang tersebut. Nah, sebelum membantu, runding dulu sama istri dan anak-anak. Jangan mentang-mentang kepala rumah tangga, jangan mentang-mentang seorang suami jadi berbuat seenaknya. Mengambil satu keputusan tanpa runding terlebih dahulu, itu pun tidak boleh. Perlu dilihat masalah dari orang yang saudara mau bantu itu seperti apa. Itu harus dirunding. Apalagi membantu dengan tujuan yang tidak jelas, ya mending tidak usah bantu. Jangan jadi pahlawan kesiangan lalu membuat sakit hati istri dan anak-anak. Itu pun tidak boleh. Nah, sebagai suami, sebagai seorang kepala rumah tangga, Anda perlu perhatikan bagian firman Tuhan ini. Ya, 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Di sini dikatakan hormatilah. Ya, manifestasi dari menghormati istri, ya ini, sebelum bantu orang lain, runding dulu sama istri dan anak-anak. Itu manifestasi dari saudara menghormati mereka, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Efesus 6 ayat yang keempat dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini yang saya sampaikan kepada anak muda itu. Dan saya berharap ini pun menjadi berkat buat saudara semua yang menyaksikan video ini. Mohon maaf jika jawaban saya banyak kekurangan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat buat saudara semua. God bless.